Ya mau bacakan surat yang ke-42. Surat yang ke-42. Surat yang ke-42 ayat 20. Man kana yuridu taqabbalallahu minkum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak pengurus mushola yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin,
jamaah sholat subuh warahmatullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kajian kita sekarang yang pertama mengisi jadwal seperti biasa. Yang kedua juga diperuntukkan untuk kegiatan untuk takziah. Ya Pak, ya untuk takziah ke rumah Bapak Salman Dirin atas meninggalnya kakak beliau, yaitu Ibu Madiar Dirin, umur 74 tahun. Nah, jadi tempatnya tetap di musola. Untuk itu pengajian berlangsung seperti biasa, tapi diperuntukkan untuk takziah. Jadi yang jadi tuan rumah kini kan, yang pertama pengurus musola, yang kedua Pak Salman. Bapak Ibu, manusia berpindah dari suatu alam ke alam berikutnya. Lalu pada akhirnya manusia akan terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, dia masuk surga tapi tidak singgah di neraka. Yang kedua, dia masuk surga tapi singgah dulu di neraka. Dan yang ketiga, dia masuk neraka dan disitulah selama-lamanya. Kita ulangi, ada 3. Yang pertama, dia masuk surga tapi tidak singgah di neraka. Yang kedua, dia masuk surga tapi singgah dulu di neraka. Yang ketiga, masuk neraka, disitulah selama-lamanya. Nah, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana ini? Yang pertama, masuk surga tapi tidak singgah di neraka. Sadonya milih itu. Mari kita cek dulu. Orang yang masuk surga itu syaratnya minimal ada 2. Syarat minimalnya ada 2. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Iman dan amal soleh. Untuk masuk neraka syarat minimalnya 1, yaitunya dosa. Jadi masuk surga syarat minimalnya berapa? 2, yaitunya iman dan amal soleh. Lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 82 dan 81 itu. Untuk masuk neraka syarat minimalnya 1, yaitunya dosa. Nah, sekarang kita cek. Bapak Ibu layadu iman. Bapak dia kurang yakin betul. Agak ragu. Ulangi saya boleh. Bapak Ibu layadu iman. Layadu amal soleh. Berarti sudah ada tiket ke surga di tangan. Tiket ke surga lah di tangan karena syaratnya terpenuhi. Iman ada, amal soleh ada, berarti sudah ada tiket ke surga. Nah, dosa kalau tidak ada orang. Ada pula. Wah, kalau ada pula, berarti ada tiket ke neraka. Itu masalahnya. Jadi kalau itu nomor berapa jadinya tuh? Jadinya nomor berapa itu? Nomor 2 jadinya. Ya syarat untuk masuk surga 20. Syarat masuk neraka 20. Akhirnya kan nomor 2 masuk surga tapi singgah di neraka. Untuk itu inginnya yang mana? Kondisi gini. Nah, akan tetap di nomor 2 atau pindah ke nomor 1? Kalau pindah ke nomor 1, batalkan tiket ke neraka. Batalkan tiket ke neraka. Nah, bagaimana membatalkannya? Iaitunya hilangkan dosa-dosa itu. Nah, cara menghilangkannya, nah itu banyak hal itu. Mulai dari yang paling ketek sampai kepada yang paling besar. Nah, kalau yang keteknya itu baca salah, baca astagfirullah, salah baca astagfirullah. Nah, itu dan ketek-ketek itu. Semua juga ada sampah itu pilih-pilih itu. Ada yang mampu dosa itu melangkah ke masjid atau ke musola.
Jadi setiap kali kakinya melangkah, Allah mengangkat derajat. Setiap kali kakinya melangkah, Allah menggugurkan dosanya. Jadi semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semakin banyak langkahnya ke masjid, berarti semakin banyak dosanya berguguran. Nah, jadi kalau begitu mana rancak rumah awak dekat musola atau jauh dari musola? Jauh dari musola. Anak lah dekat musola jangan pindah lo jauh-jauh. Tapi kalau lagi jauh lo mampu tak bisa. Jauh mampu tak bisa. Nah, itu kan apa itu? Penghormatan Allah terhadap orang yang rumahnya jauh. Jadi Pak Salman itu, Pak Af itu, para jauhnya itu, Pak Khairul, para jauhnya itu, Pak boleh? Pak Cin, para jauhnya itu, tunggu hitam tuh, para jauhnya, tibonya sih kok. Jadi kalau jauh langkahnya banyak. Jadi kalau langkahnya banyak, Allah tinggikan langkah kanannya itu meninggikan derajat, langkah kirinya itu menggugurkan dosa. Itu untuk itu kalau ingin batal tiket ke surga, acok-acok lama langkah ke musola, ke masjid, itu akan banyak menggugurkan dosa. Yang ketiga, yang banyak menggugurkan dosa itu adalah melakukan banyak kebaikan. Jadi kesalahan-kesalahan itu ikutilah dengan bermacam kebaikan. Nanti kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi untuk itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Nanti kesalahan-kesalahan itu akan terhapus. Apa kebaikannya? Ya baca Quran, berinfak, bersedekah, berzikir, membantu anak yatim, fakir miskin dan lain-lain sebagainya. Lakukan kebaikan-kebaikan. Termasuk gotong royong itu kebaikan itu. Gotong royong apapun bentuknya dalam musola, masjid, RT di RW, memperbaiki jalan segala macam, itu semuanya itu berpahala dan bisa menggugurkan dosa. Kan rajin gotong royong bu? Lain rajin gotong royong. Beberapa hari ke depan kita ke gotong royong kok. Gotong royong melakukan musola karena masuk Ramadan. Gotong royong untuk akan khatam, gotong royong dan lain sebagainya. Mungkin masuk jalan-jalan kita gotong royong nanti. Lawan buah tuh? Tiga ya. Yang pertama apa tadi? Berbanyak langkah ke masjid dan musola. Nah, itu nomor 2 itu. Yang pertama Yang 3 macam tadi Ustaz. iya. Banyak melakukan kebaikan. Pertama istighfar tadi, astagfirullah ya. Nah, yang kedua itu melangkah ke masjid atau ke musola. Yang ketiga itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Nah itu yang bagian-bagian apa saja? Termasuk sholat, puasa, haji, umroh itu menggugurkan dosa. Nah, tapi persoalannya apakah sado sekali gugur dia? Enggak. Taruh misalnya dosa-dosa kita dari sudah sholat subuh sampai ke zuhur. Nah, because di sholat zuhur kita sholat. Nah, dosa-dosa dari subuh ke zuhur itu dihapus oleh sholat zuhur. Nanti dari zuhur ke asar kita sholat lagi, itu dihapusnya itu. Cuma persoalannya tergantung kualitasnya mencuci. Kualitas itu kalau asal dicuci saja sama jurang mandi itu bu. Jadi anak-anak mandi di puru itu tuh mampu dari jambatan tuh ke batang aji pada tingginya tuh. Padahal lamanya mandi gitu. Biku orang mandi di rumah sebelum ini, tapi bawa sabun, bawa gosok, bawa segala macam. Akhirnya kok mandi mambu sih. Mana bersih itu? Jadi kualitasnya itu menentukan bersihnya itu. Makanya kita memperbaiki kualitas. Makanya itu apakan sholat khusyuk itu supaya berkualitas sehingga betul-betul bersih nanti. Puasa itu juga menghapus dosa. Haji dan umroh itu juga menghapus dosa.
Nah, yang terbesarnya nanti menghapus dosa itu adalah dengan taubatan nasuha. Itu yang sangat besar itu untuk kebersihannya. Sehingga dengan dosa-dosa yang sudah terhapus itu, batallah tiket ke neraka. Sehingga yang ada lain tiket baru kita berada di nomor 1 itu, masuk surga tanpa singgah di neraka. Nah, Bapak Ibu, nanti di akhirat itu akan ada orang yang dites, bahasa agamanya dihisap, bahasa awaknya dites itu. Nah, Bapak Ibu, nanti di akhirat itu ingin dihisap bisu amalnya, ingin dites atau ingin tidak tanpa tes? Yang tanpa tes, ingin tanpa. Yang tanpa tes itu yang pertama orang kafir. Orang kafir itu tidak dites-tes, tidak disap-sap orang. Langsung saya dorong masuk aku itu. Itu yang pertama kan. Yang pertama yang tanpa tes itu orang kafir. Untuk dites-tes itu langsung saja itu. Nah, yang kedua yang tanpa tes itu adalah man atallah biqalbin salim. Orang yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Kenapa demikian? Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila manusia melakukan satu kesalahan, akan timbul satu titik hitam di hatinya. 3 kali buat salah, 3 titik hitamnya. Kalau 1000 titik hitamnya. Titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Nah, itu timbul titik hitam, dan itulah dosa. Kalau melakukan satu kesalahan akan timbul satu titik hitam. Nah, Bapak Ibu, salamu idwi pernah ndak bagunya agak sekali? Sekali. Kalau bagunya sekali itu timbul satu titik hitam di hati. Nah, berakali sehari. Kali kan yang betul. Pada titik hitamnya itu. Ya, Bapak Ibu, salamu idwi, lain pernah badutu agak sekali. Lain. Kalau sekali badutunya timbul satu titik hitam. Kalau acok itu hitam. Tentulah kumuh hatinya. Nah, orang yang tidak dihisap itu man atallah biqalbin salim. Yaitunya orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Di mana yang tadi itu sudah dibersihkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga almarhumah yaitu Ibu Madiar Dirin, dia kembali itu dalam keadaan hati yang bersih. Amin. Di mana kesalahan-kesalahannya selama hidup sudah terhapus oleh bermacam istighfarnya, bermacam kebaikan-kebaikannya dan lain sebagainya. Dan mungkin dia sering melangkah ke masjid, ke musola, sering melakukan kebaikan. Semoga dengan demikian dosa-dosanya ketika dia kembali kepada Allah sudah tidak ada lagi. Amin. Jadi Amin. ya dah cukup ya, amin saja lah. Ya bang, lah dicoba di Amir Rais ya, maaf pamit. Lewat ya. Iya. Jadi harus ada apa kita sudah itu doa dan kegiatan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi begitu juga hendaknya kita ini dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, sehingga nanti dosa-dosa kita otomatis itu berguguran. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi berguguran dosa-dosa itu sehingga pada akhirnya ketika kita meninggal itu tanpa dosa. Dan kalaupun ada dosa, Beko cerita ke kawan, jadi cerita dulu. Nah, kok kita kan suka berdakwah. Alun sampai lelah dicerita ke kawan. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai mana tadi? Dosa-dosa itu berguguran. Jadi dengan demikian
andaikan masih ada dosa kita, wah lama meninggal kok, dosa masih ada, tapi lain tak banyak, itu bisa selesai deh orang menyolatkan. Sekian orang menyolatkan, lah tapinya tinggal seketek. Jadi di sholat saya orang selesai. Tapi kalau dosa awak itu bakal ruang-karuang, bergunung-gunung dosa awak, disolatkan di orang. Alun tentu selesai di orang tu lain. Walaupun orang tu lambat puluh orang menyolatkannya itu. Jadi kad itu awak kah menyelesaikan dosa tu memerhatikan sama suidui atau ditunggu si orang besok kan awak itu. Makanya dalam rangka kita membersihkan dosa lalu memperbanyak nilai-nilai pahala. Jadi dengan demikian semoga almarhumah Ibu Madiar Girin beliau kembali dengan dosa yang sudah diampuni, sehingga dengan pahala-pahala yang berlimpah. Kemudian kepada Pak Salman selaku ahli waris, semoga tabah sabar menghadapi musibah ini. Kenapa demikian? Ini memang jalan hidup kita. Jalan hidup kita. Kalaulah talahir ke dunia ke, artinya tantangan di balik itu apa itu? Mati. Mati. Jadi untuk itu kalaulah tak luncur ke dunia ke, ujungnya mati. Dan itu saja. Cuma dulu kudiannya saja yang beda. Kau ibu-ibu kau siap-siap lah. Kan berada di dunia kan. Itu kan melalui satu fase itu. Itu kan masuk ke fase berikut. Dulu kita di alam roh, terpisah antara roh dan jasad. Kemudian bertemu roh itu dalam rahim, dinamakanlah alam rahim. Itu pindah kita ke alam dunia. Aku berada kita di dunia. Sesudah di alam dunia kok ke alam akhirat. Kemudian Bapak Ibu, bedanya di alam dunia kita sangat sibuk bukan main. Dalam dunia kok mempersiapkan diri untuk dua alam. Ia alam dunia, ia alam akhirat. Kita siapkan waktu pendek, kita sibuk bukan main. Tapi setelah kematian itu tidak sibuk lah. Orang itu dinamakan istirahat. Tidak ada sembahyang lah, tidak ada puasa, tidak ada pergi umrah, tidak ada nyampe apa lah, ngaji-ngaji terjemah, baca-baca Quran kau tidak ada lah. Tinggal menikmati, apa yang lah dilakukan itu dan diberikan balasan oleh Allah dengan beberapa balasan. Nanti kita kaji itu bagaimana situasi orang setelah meninggal. Ada 3 macam diceritakan di dalam Al-Quran kondisi-kondisinya itu. Kita pilih yang mana? Sama aja tadi kan, pilih yang mana kok? Yang masuk surga tanpa singgah di neraka, masuk surga singgah, atau yang masuk neraka selama. Kan itu. Nanti setelah dia apa itu juga ada 3 macam situasi. Bapak Ibu boleh pilih nanti yang mana maunya. Tapi kini kita cukupkan sampai di situ. Hari lah jam 6.10. Wah, Al-Maidah. Untuk selesai Al-Maidah dulu. Aku pakai doa atau ada orangnya. Engkau baca langsung. Kau langsung main langsung sikit. Mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghafur. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa almarhumah Madiar Girin. Ampuni dosanya ya Allah, dan ringankan hisabnya. Jangan biarkan dia tersiksa dalam kubur. Tampakkanlah ia pada tempat yang mulia di sisinya, di sisimu ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga Ahlul Bait, ahli warisnya menerima cobaan ini dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan.
jadikanlah ahli warisnya, anak cucunya, keluarga yang ditinggalkannya senantiasa mendoakannya ya Allah. Dan jadikanlah almarhumah cerita yang baik di belakang, di sepeninggalnya ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikan almarhumah Majardirin orang yang masuk ke dalam kelompok yang beruntung, yang sukses dalam kehidupan dunia, sehingga mendapatkan kesuksesan melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya. Tampakkan dia pada tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Limpahkan rahmat dan kasih sayangmu kepadanya ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim. Wahai Allah, bagi kami yang masih hidup, jadikan kami orang-orang yang soleh dan solehah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan kami umat khairul ummah ya Allah. Jadikan kami khairul ummah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, apapun pekerjaan kami, jadikan dari pekerjaan-pekerjaan kami itu bernilai amal soleh ya Allah, yang kami niatkan karena-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wahai ya Allah, himpun kami nanti semuanya ini dalam surga-Mu ya Allah. Dekatkan dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dekatkan dengan para pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Qadiyal Hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nas'aluka ya Allah husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya disilakan kepada pengurus bapaknya. Pak mulai tiga protokol iyo, ceramah iyo, doa iyo. Selanjutnya bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Belah yang sama kita hormati Ustaz kita Haji Amirwan MA, khususnya kepada Bapak dan Ibu Jemaah Muslimat Thayyibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang istimewa ini, yang pertama kita sudah melakukan ibadah sholat subuh berjemaah, kemudian ada tausiah dari ustaz kita dan juga mengaji tadi. Jadi ini merupakan suatu ibadah yang membawa kita kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kami sebagai pengurus Muslimat Thayyibah pertama-tama kali mengucapkan terima kasih kepada ustaz yang telah memberikan semacam pencerahan untuk kita berbuat lebih baik ke depannya. Yang kedua, kami minta maaf kepada Bapak Sababirin di mana kami tidak sempat untuk melayat ke rumah duka dan juga mengantarkan ke tempat pemakaman terakhir. Sekali lagi kami mohon maaf. Mungkin selama ini ada hal yang kurang baik dari kami, maupun baik perkataan maupun juga mungkin ada selama ini kami bergaul di sini atau juga tanpa bergaul, ada informasi-informasi dari kami, hal-hal yang belum sempat kami sampaikan dan kami tidak sempat juga mengunjungi atau ke rumah sakit. Untuk itu kami mohon pada Pak Salman ya. Jadi kami juga berharap dengan cobaan yang diberikan Allah itu memberikan kesabaran kita bersama kepada Pak Salman dan ikhlas untuk melepas beliau. Moga-moga beliau ditempatkan di tempat yang baik oleh Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tak adanya Bapak Al-Maidah ya. Jadi pagi ke Al-Maidah dari Pak Salman. Istimewa. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Salman kita ada. Pak Salman ada. Hah? Pada.
Jadi Pak Sarman menyampaikan permohonan maaf juga dari beliau dan kakak beliau setelah almarhum menyampaikan permohonan maaf. Pak, Bapak Ibu kita terima maafnya. Ya. Terima kasih Pak Sarman. Untuk rapek nanti minta dari ketua Atam Pak tadi. Minggu kata. Jadi rapek kata malam minggu dari Pak Dokter ketua. Ya. Siap maghrib ada. Siap maghrib ya, siap maghrib. Al-Maida tak ada insya-Allah dapat duit dah. Baik. Malam. Udah mau pulang nih, Mas. Sampai dinas. Sampai dinas ke berang-berang. Mana? Hah? Pak, iya Pak. Hah? Iya Pak. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Turun aja. Aduh, Pak. Angin, sampai Dek, buat minum. Boleh. Buat dek, Pak Bek. Ada saudaranya.
Dah. Oh, ini yang ketiga.